Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kondisi otak masa muda hari ini adalah sulit menolak perkataan orang tua atau sulit dia kadang juga membantah perkataan orang tua. Nah, sulit mengambil keputusan generasi milenial ini. Jadi pengaruh media sosial ini akan mempengaruhi struktur berpikir kita. Jadi tidak heran kalau cewek-cewek itu kalau pergi di mall itu, kalau dia beli itu, kalau dalam ilmu komunikasi, dia beli berdasarkan apa yang ada dalam otak. Jadi dia misalnya ada Fenty, ada Sunsilk, ada macam-macam. Terus misalnya kalau ada jilbab merah, biru, kuning, yang dia beli itu cenderung apa yang pernah masuk di dalam matanya, dan dia pernah lihat. Kalau dia tidak pernah lihat, itu sulit dia memilih. Karena makanya para sastrawan katakan bahwa cinta itu dari mata turun ke hati. Karena cinta itu etalase keindahan yang membuat hati takjub pada cinta itu. Nah, dari masalah-masalah anak muda hari ini, itu ada asmara yang tak kunjung selesai. Ada yang asmara baru muncul tapi layu sebelum berkembang. Ada juga asmara, jadi kita dijajah oleh perasaan. Kita dijajah oleh sekelumit kebutuhan dan keinginan yang tak tersampaikan akibat keterbatasan jarak dan keterbatasan kita. Dan ketika ini tidak bisa dikelola oleh pemuda, maka disitulah pemuda mengalami kegalauan cinta. Nah, kegalauan cinta itulah yang membuat dia hidupnya tidak sembrau, tidak sholat, tidak bisa mengaji, batinnya itu tersiksa oleh penjajahan perasaan yang tak menentu. Sehingga itu faktor-faktornya yang perlu kita bedah dengan mengambil inspirasi peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sebelum saya membahas tema saya, kita harus sepakat dulu. Sebenarnya apa itu makna membangun itu apa? Membangun itu berdiri dan kita mulai nilai yang berubah. Jadi setiap kita berpikir harus ada sesuatu yang berubah. Kalau kita bangun lalu tidak ada perubahan, itu bukan membangun namanya. Lalu kemudian yang disebut kecerdasan, apa sih kecerdasan itu? Ini saya menggunakan kamus bahasa Indonesia. Kesempurnaan pertumbuhan akal budi yang memiliki imajinasi yang tajam. Jadi kecerdasan itu adalah pertumbuhan pengetahuan yang hadir di dalam pikiran kita. Lalu pengetahuan itu bisa bekerja untuk mencetak dan menciptakan hal-hal yang sifatnya imajinatif. Hal-hal yang kalau orang-orang marketing sales misalnya, dia harus mampu berpikir dan menciptakan sesuatu produk yang tak pernah dipikirkan orang, tak pernah dibayangkan orang. Itulah sehingga kita harus bersujud di masjid. Karena yang bisa memberikan inspirasi, ide hanya Allah Rabbul Alamin melalui pintu syafaatnya Rasulullah SAW. Nah, iman adalah meyakini kehadiran suatu yang memiliki daya cipta dan kepada yang maha pencipta. Keilmuan adalah proses berpikir yang dilandasi oleh iman, sains, dan ketakwaan kepada Nabi dan Sang Pencipta. Nah, etalase yang saya maksudkan dalam pertemuan kita kali ini adalah pemikiran pemuda di dalam kehidupan, proses menampilkan pemikiran perbuatan yang menghasilkan untuk menyampaikan untuk bisa mencapai keselamatan dunia. Jadi etalase itu performance. Karena itu tadi prinsipnya, cinta itu selalu pintunya mata. Ketika mata itu menipu, seakan-akan cinta padahal tidak. Tapi mata itu penting untuk kita perbaiki. Kemasan itu penting untuk kita perbaiki. Karena kemasan itulah yang melahirkan nilai. Karena orang melihat. Misalnya kotoran, emas dibungkus dengan kotoran, maka cenderung mata menilai itu sesuatu tidak bernilai. Tapi kalau dibalik, emasnya di depan, kotorannya di dalam, itu pasti mata melihat bahwa itu sesuatu yang bernilai.
jadi nilai tergantung ukuran mata. Kalau matanya dididik dengan wahyu, maka ada dua keseimbangan yang dia menilai di situ. Mana unsur-unsur spiritualnya dan mana unsur-unsur materialnya dalam membangun kerangka berpikir. Selanjutnya, karena kita juga adalah kampus yang belajar integrasi keilmuan sebagaimana visi kita. Nah, ini etalase, bisa dilihat tidak? Bisa ya? Etalase paradigma berpikir. Ini agak-agak berat karena yang namanya kenapa yang diundang orang Usuding. Ya, Usuding selalu berusaha masalah pikiran yang menjadi kosmos. Dia orbitnya itu di pikiran. Karena orang Usuding menganggap semua peradaban itu diciptakan di pikiran, pabriknya pikiran. Maka perbaikilah pikiranmu untuk menghasilkan perilaku yang baik. Maka pikiran menjadi sentral kita. Nah, di sini ilmu itu terdiri dari 3 huruf, ain, lam, dan mim. Langkah pertama Allah turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kecerdasan membaca. Iqra kalau tafsirnya Pak Quraisy, Iqra itu adalah 3 makna: melihat, memahami, mau ambil manfaat dari apa yang dibaca. Pertama lihat, ini apa kuah? Oh, air. Siapa yang membuat kemasannya? Bagaimana prosesnya? Itu namanya membaca. Jadi tidak sekedar membaca kalau begitu. Kalau menurut Ibnu Katsir, Iqra itu adalah menghimpun. Ini apa? Dikumpulkan semua data-data itu, lalu kemudian diidentifikasi, lalu kemudian kita buat kodifikasi. Setelah buat kodifikasi, baru kita tetapkan bahwa ini air minum. Sebelum itu terjadi, itu tidak masuk kata Iqra. Menurut Ibnu Katsir, jadi itu menghimpun segala macam data, lalu dirumuskan dengan pikiran yang jernih, lalu diputuskan dengan hikmah. Nah, makanya ain itu selalu terbuka dia. Orang pencari ilmu itu tidak pernah merasa pintar. Kalau ada orang merasa pintar pencari ilmu, itu tanda kekurangan dan kebodohan dia. Karena menurut Pak Quraisy, semakin belajar kita semakin banyak yang kita tidak tahu. Kita tahu 1000, 1 juta kita tidak tahu. Kita tahu 1 juta, 5 juta kita tidak tahu. Atas dasar itulah sehingga orang kalau dia ilmu barisnya di bawah, itu seorang pencari ilmu harus merendah, sopan, santun, akhlaknya harus bagus. Karena ilmu tidak akan bisa bersemi di dalam otak seseorang ketika dia memilih adab yang liar. Ilmu hikmah hanya bisa bermalam di hati yang penuh hikmah. Kalau kita tidak memiliki ilmu hikmah, maka sulit rasanya ilmu itu bermalam di dalam perasaan dan pikiran kita. Karena dia hanya ingin tidur di sprindet hikmah ilmu itu. Makanya air itu mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Tidak perlu merasa pintar. Justru Anda merasa bodoh itu jauh lebih mulia daripada Anda merasa pintar. Karena ketika Anda merasa pintar, maka sudah tertutup informasi yang akan masuk ke otak Anda. Karena Anda tahu, itu betul sudah tahu. Ngapain lagi belajar? Saya ilmu sudah banyak. Maka disitulah langkah awal tertutup berita-berita yang akan masuk ke pikiran kita, yang sebenarnya mungkin ada informasi yang lebih baik, tetapi kita bentengi diri kita karena kita telah merasa pintar. Makanya ain itu tidak pernah tertutup. Sejak diciptakan huruf ain sampai hari ini belum ada satu nabi pun yang menutup ain itu. Belum ada. Dia sudah Nabi Ibrahim juga sih berani. Nabi Ibrahim jadi Nabi ain. Begitu. Lahir 25 Nabi hadir di permukaan bumi ini. Tidak pernah ada orang yang menutup dia huruf ain ini. Begitu dahsyatnya huruf ain. Jadi huruf ada ain itu juga ditafsirkan oleh para sastrawan, misalnya Rumi. Ain itu adalah mata.
Ain itu mata, jadi kalau matanya banyak dia bisa merekam banyak informasi. Lalu kemudian setelah kita menyerap pengetahuan yang banyak, mulai dari semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 9, sampai semester 10, maka kita pengetahuan itu kita naik kelam. Nah ini kaitannya dengan Israel. Jadi Nabi proses ainnya itu mulai dari apa, kalau kita mulai dari beliau dilahirkan, beliau berdagang. Jadi Nabi itu tokoh ekonomi yang luar biasa. Karena pekerjaan pertama bukan jadi PNS, tapi mereka cari dagang. Jadi 99 rezeki itu ada di dagang. Dan yang di kekuasaan itu cuma satu pintu saja. Maka siapa yang berdagang, maka dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, setelah kita mengetahui pengetahuan itu, apa yang kita ketahui, kita harus konfirmasi ke Allah. Makanya Nabi itu Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ilal Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Ustaz, kenapa harus di masjid? Kan di mall bisa, di Indo, orang Cina juga peradaban mereka, Amerika juga sukses tanpa masjid. Iya, mereka maju, mereka sukses, tapi mereka tak mampu mengendalikan batinnya untuk merusak sistem ekonomi kapital mereka. Kalau Islam itu corak ekonominya adalah spiritual paradigm, bukan capital paradigm. Itu bedanya di situ. Makanya rukun Islam itu ada di sila keempat. Di rukun Islam yang keempat itu, infak, sedekah itu adalah teknologi spiritual ekonomi umat Islam. Sifatnya dari kita untuk karunia Allah itu dinikmati oleh semua. Lalu kemudian dibagikan untuk kemaslahatan, supaya untuk menjadi prinsip ekonomi umat Islam itu adalah meningkatkan kualitas kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan bergaya-gaya, bukan pamer kedermawanan, bukan pamer kesolehan, tapi pamer ketaatan kepada Allah, pamer kepatuhan kepada Allah, supaya Allah sayang kita, supaya kita diberkahi dan diberikan keselamatan dunia dan di akhirat. Karena akal rasanya tak mampu mendidik kita sampai kepada tepian husnul khotimah. Karena akal hanya mampu mendeteksi hal-hal yang sifatnya saintifik, sementara akal tak mampu menjawab kenapa aku bisa mati. Di situ kelemahan akal. Itulah pentingnya kita hadir di masjid ini, mensujudkan segala macam ilmu pengetahuan yang kita tahu. Lalu kita kemudian cari bagaimana ilmu itu bisa bekerja untuk membangun sebuah monumen peradaban, khususnya kita di kampus ini. Lalu sebenarnya ketong sudah belajar. Langkah kedua, ketong sudah lapor kepada Allah dengan datang ke masjid, dengan cara bersolat. Lalu kemudian terakhir, etalase pemikiran yang harus kita perbaiki adalah bagaimana ilmu itu bisa bekerja, memberikan ilmu itu fungsional, mampu membuat kita kaya, mampu membuat kita terkenal, mampu membuat kita bahagia. Ilmu itu mampu membuat kita selamat. Jangan sampai ketong sudah doktor di bidang ekonomi, tapi ketong kehidupan masih kere. Itu artinya antara ilmu dan antara apa, ain lambi itu saya ketemu. Itu harus selaras itu. Karena itu janji Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang sholat pasti selamat hidupnya, pasti kaya, pasti sukses, pasti ada jaminan kesuksesan. Nah, kalau kita tidak sukses, berarti ada sesuatu yang kurang. Nah, selanjutnya yang terakhir ini bagaimana nilai-nilai Israel itu supaya dia menjadi mendarah daging dalam kehidupan kita. Isra Mi'raj itu adalah starting point Nabi dari masjid ke rumah ilmu, keselamatan, pusat dialektika spiritual. Jadi masjid itu dia pusat spiritual, dia pusat
pencerdasan. Kenapa? Nabi pertama bangun masjid, bukan bangun mall, bukan bangun kantor, tapi masjid. Kenapa masjid? Karena masjid adalah kode dunia yang mampu mentransfer pengetahuan spiritual, sains, dan teknologi yang paripurna. Kalau kau keluar dari situ pasti ada kurang. Pintar tapi kurang. Itu sehingga masjid itu menjadi penting. Isra itu berjalan dari masjid ke masjid. Mi'raj itu kita naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah pohon rindang yang terlampaui. Imam An-Nawawi menjelaskan alasan penamaan suatu Sidratul Muntaha itu karena pengetahuan malaikat itu berakhir pada di level itu. Sementara Nabi melampaui itu. Itu makna, tapi ini simbolik, ini bahasa metafor yang masih banyak makna di dalamnya. Lalu pertanyaannya kemudian yang paling terakhir, bagaimana anak-anak muda itu bisa mengimplementasi Isra Mi'raj dalam kehidupan nyata? Dia tidak sekedar konsep, tapi bagaimana konsep itu bekerja dalam perasaan dan dia berujung pada perilaku. Langkah pertamanya kita harus mengenal apa itu Isra. Isra itu maknanya yang selama ini kita pahami baru beberapa kata saja, yaitu berjalan, diperjalankan, jalan, tariqah. Kenapa Isra itu menjadi penting? Karena jalan itu, pilihan jalan kita itu menentukan hasilnya di masa yang akan datang. Misalnya kita pilih jurusan ekonomi Islam, atau bisa prediksi bahwa nanti saya jadi ekonom, saya nanti jadi pengamat ekonomi, atau nanti saya jadi orang kaya, atau untuk jadi pengusaha, karena jalurnya ekonomi saja. Lalu itu namanya Isra. Kita berjalan menggunakan fakultas ekonomi syariah misalnya sebagai cita-cita untuk mencapai kebahagiaan. Nah, itu dari sisi bahasa. Isra itu berjalan, tapi berjalan pilihan jalan ini yang paling penting. Kalau kita buka makna di balik ihdinas siratal mustaqim, kalau kita menggunakan tafsirnya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain katakan bahwa ihdina itu kita meminta imajinasi dan akal dari Allah. Siratal mustaqim itu jalan. Nah, dua-dua ini harus connect. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, kalau boleh kasih kita jalan kesuksesan pada saat mencari ilmu. Karena kalau ketong belajar, dosen terangkan ketong belajar saja, tapi tidak ada zikir, salawat cinta dalam hati, ya nanti ilmunya itu masuk, ya biasa, dia normal seperti orang lain juga, orang Kristen juga, orang agama lain juga biasa, dia masuknya biasa. Tapi ada proses pada saat dosen kita menerangkan, ada proses zikrullah di dalam perasaan kita, sehingga pada saat itu masuk ke otak kita, dia terkonversi secara spiritual, dia alakit. Pengetahuan itu masuk ke otak kita, nanti pengetahuan itu berakhlak. Artinya pada saat kita bicara wal mau'izatul hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan, itu ujungnya. Lalu kemudian Mi'raj naik. Kita naik, ini naik kemana? Naik kepada doa kita pada saat kita sholat, wa mahyaya wa mamati lillahi. Kita naikkan Mi'raj, niat kita, perasaan kita naik ke Allah. Lalu kemudian muntaha sampai kepada di sini yang muntaha ini terjadi perbedaan pemahaman para ulama. Kalau kita sebagai muslim, muntaha kita Sidratul Muntaha pun batas. Lalu ke sana apa? Nah, itu yang membutuhkan kajian mendalam, dan itu nanti Anda dapat kalau umur 50 tahun. Kalau sekarang mau belajar juga bisa. Kita bahas itu terlalu panjang. Lalu dari Isra Mi'raj itu pesannya 3. SSI, solawat, solat Quran. Solawat adalah doa. Sementara solat adalah doa yang digerakkan oleh fisik kita. Jadi kalau solawat kan tanpa gerakan kan itu juga solawat. Sekalipun makna dasarnya solat dan solawat itu satu kata. Tapi kalau sholawat itu umum, sholat itu khusus. Karena sholat itu dipakai untuk mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Lalu kemudian Quran itu kenapa menjadi perisai? Karena Quran itu adalah petunjuk. Tanpa akal kita, tanpa dipupuk
dengan Quran mustahil bisa berpikir normal. Karena sel-sel otak kita secara struktur anatomi tubuhnya itu tidak bisa kerja maksimal tanpa kita refleks dengan suara-suara Quran. Makanya suara-suara Quran itu menjadi penting untuk makanya dalam sholat itu harus ada bacaan Fatihahnya, ada bacaan ayat lainnya. Sebenarnya manfaat besarnya bagi struktur anatomi tubuh kita adalah bagaimana kesehatan kita itu tetap kuat dan kokoh. Makanya kalau tarawih di negara-negara luar itu satu kali berdiri itu ya 7 lembar, 10 lembar. Tujuannya apa? Gelombang elektromagnetik bunyi-bunyi Quran itu akan mempengaruhi struktur psikologi kita, yang membuat kita itu terjadi proses pembersihan diri dengan membaca Al-Quran. Lalu kemudian ketika SSI ini diturunkan menjadi kerja hasil bahagia. Kalau kita punya sholawat bagus, sholat bagus, pemahaman Quran bagus, lalu kemudian kita bekerja, akan menghasilkan, ujungnya akan melahirkan kebahagiaan. Nah ini mungkin rumusnya. Nah, SSI sholat Quran itu modal dasar untuk berjalan menuju Mi'raj, untuk mewujudkan Sidratul Muntaha, pohon kebahagiaan. Lalu kemudian agar keselamatan dan kesuksesan dapat diwujudkan dengan iman dan takwa, maka harus ditopang oleh kesadaran SSI, syukur, sabar, dan ikhlas. Inilah kekuatan pesan-pesan Isra Mi'raj yang harus menjadi dampak untuk mendorong bangunan berpikir kita, sehingga berpikir kita itu dirahmati dan selalu disayangi oleh Allah Rabbul Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.